Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Trinanda. Saya dari Fakultas Pertanian, program studi saya agribisnis. Saya dari Universitas salah satu di Aceh. Mungkin belum banyak yang tahu di Sumatera Utara ya, yaitu dengan Universitas Malikul Saleh. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita harus menemukan ide dalam berbisnis, atau ide apa sih yang cocok untuk kita sebagai pemula gitu ya kan. Mungkin kita akan membahas satu persatu dulu nih gitu kan. Eh, ide usaha bisnis itu bagaimana sih gitu kan. Kok menurut saya ini ide bisnis itu adalah respon seseorang, banyak orang atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, yaitu pasar, bule, masyarakat. Dan untuk mencari sebuah ide bisnis itu langkah awalnya untuk mengubah keinginan kita atau kreativitas kita lah gitu ya kan menjadi pengusaha. Itu adalah peluang usaha bisnis gitu. Jadi ada banyak kita harus melihat itu kebutuhan. Yang pertama itu sumber ide bisnisnya itu ada kebutuhan atau permintaan pasar. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua kita harus lihat keahlian kita atau keterampilan kita. Atau yang ketiga kita bisa survei. Atau yang keempat hobi atau minat kita di mana, atau relasi kita itu bisa gitu. Atau banyak sih nasihat-nasihat kita, saran mungkin, bisnis yang setelah kita amati banyak mungkin, entah dari kita sudah ada bisnis atau pengalaman kita gitu, atau sekarang dari media massa. Nah, bisa media massa. Baru mungkin penemuan secara tidak sengaja kita bisa berbisnis, entah itu kita apa ibaratnya healing ya. Healingnya itu entah kemana gitu ya kan. Untuk teknik mendapatkan ide mudah sih, kita bisa tukar pikiran ya, diskusi mungkin ya kan, rapat, sharing-sharing atau aktivitas lain memungkinkan terjadinya itu pertukaran informasi di antara individu mungkin kan. Biasanya ini dilakukan dengan para sahabat atau orang-orang yang berpengalaman lebih begitu. Nah, kita bisa juga berandai-andai atau mengumpamakan sesuatu itu akan terjadi gitu. Juga merupakan teknik mendapatkan ide bisnis. Mengubah mimpi menjadi kenyataan. Wih. Atau memperoleh uang, menjadi bos, kita berandai-andai gitu ya kan. Menjadi orang yang dihormati, disegani gitu kan. Meningkatkan kepuasan hidup dan lain-lain lah mungkin gitu. Nah, jadi pentingnya dalam mencari ide bisnis ini, kita harus dapat menentukan jenis bisnisnya, jenis pasarnya, siapa yang ditarget, bagaimana cara kita menjual produknya, atau lebih dikenal sebagai strategi pemasaran kita, dan produk yang menjadi pilihan yaitu yang cocok mungkin untuk diproduksi ya banyak. Misalnya untuk pemula, kita jangan jauh-jauh. Misalnya kita mau berbisnis jualan pulsa itu bisa pulsa elektrik, pulsa elektronik, elektrik atau elektronik begitulah. Baru mungkin kita bisa buka jasa laundry. Jasa laundry mungkin kalau untuk di perkampungan kurang, tapi untuk di perkotaan atau anak-anak kos mungkin kita bisa mulai bisnis itu. Dan itu untuk bisnis kecil, untuk sebagai pemula yang kita modalnya sedikit gitu. Atau kita ada yang suka cemilan atau apa, kita buka berbisnis cemilan kayak misalnya keripik, makanan ringan begitu kan, kita juga bisa. Atau juga bisa menjahit pakaian. Kalau misalnya hobinya menjahit, boleh hobinya menjahit. Jadi kita berbisnis ini bukan ya memang kalau untuk rugi memang ya pasti ada. Tapi kalau kita nggak melangkah untuk gimana ya, kita kalau nggak usaha ini, kalau nggak ngelakukan, kita nggak
tahu hasilnya gitu. Jadi berandai-andai dulu, tapi harus dilakukan gitu. Boleh berandai-andainya ini waktunya entah seminggu, 2 minggu, atau sebulan, udah mateng kali, udah kita dealkan aja, kita lakukan gitu. Dan saya pribadi rekom sih, kayak apalagi kan kita di zaman sekarang internet mudah, untuk mengabari siapapun bisa lewat handphone, nggak kayak di zaman dulu. Zaman dulu kan melalui surat. Jadi kita ambil alih sebagai kita agribisnis, kita harus tahu nih target pasaran tahun-tahun berikutnya. Jadi untuk yang lebih muda lah, lebih awal gitu, bagusnya kita jualan pulsa atau paket internet. Paket internet bisa, atau yang suka main game, kita jual diamond bisa. Jadi kita gunakan waktu luang kita untuk berbisnis. Jangan kita lihat, aduh kita bisnis ini nanti gagal ya, kita akan bisnis ini nanti gagal ya gitu. Memang untuk gagal mungkin dari kitanya, tapi untuk rugi itu wajib ada. Dan rugi di sebulan akan diganti dengan keuntungan 5 bulan. Makanya kita sebagai agribisnis, saya juga kan, untuk gimana ya, untuk haruslah semangat gitu kan. Apa yang kita tidak tahu, kita cari tahu gitu, sampai tapi yang benar gitu kan. Yang benar. Atau juga bisa kita buka kayak door semir atau tempat cuci motor, itu bisa. Ibarat jasa, kita beli, memang sih agak mahal juga. Misalnya kita nggak punya lahan, bangunnya lagi, beli mesin door semirnya lagi kan, kita juga nggak pala kerja di situ. Kita bisa cari jasa untuk bisnis kita door semir itu juga bisa. Jadi kita harus pertimbangkan bisnis apa yang cocok, sama kita lihat targetnya siapa yang dituju gitu kan. Terus berlakunya ini sampai lama atau tidak gitu. Jadi menurut Sigit cocok untuk pemula gitu kan. Atau yang besarnya lah, kita pikir kita mau buka kita mau buka bengkel misalnya. Bengkel tuh butuh modal besar. Kita bukan hanya bisa jadi pekerja, kita bahkan bisa memikirkan bagaimana dari langkah awal dulu lah kita, sebelum gimana ya, sebelum yang aneh-aneh itu terpikir. Kita takut gagal itu kalau bisa dihindari, tapi kalau kita takut nggak bisa melakukannya, itu harus didalemin lagi, nah gitu. Jadi saran saya untuk ide bisnis ini sendiri, kita harus punya pokok di pikiran kita untuk berbisnis gitu. Jangan kita di pikiran kita itu hanya untuk kerja. Jangan. Kita kerja boleh untuk sampingan, tapi setidaknya bisnis kecil-kecilan lah kita harus ada gitu. Jadi ada kita penyokong nih ibarat kan. Jadi udah nggak kerja pun kita udah agak santai gitu kalau misalnya punya bisnis gitu. Bahkan bisnis kita bisa jadi kerjaan pokok kita mungkin begitu. Jadi pentingnya berbisnis ini bukan hanya untuk kita mendapatkan uang, tapi kita bisa untuk mempekerjakan orang dan kita bisa membantu orang, itu lebih bagus. Jadi begitu. Mungkin itu saja sih yang bisa dapat saya sampaikan dari pokok-pokok ide bisnis yang kita akan lakukan. Mungkin akan kita angan-angankan, kita pikirkan di kemudian hari yang akan datang. Bila ada kata salah dari saya, mohon dimaafkan, atau ada kata-kata penjelasan saya yang kurang enak didengar atau kurang jelas gitu kan. Kita juga masih sama-sama belajar, jadi mohon perhatiannya. Sekali lagi, jika saya ada salah kata atau pergerakan saya yang kurang gitu, yang kurang enak, saya minta maaf. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.